Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Daunitan dan Garda Mu'alaf Indonesia. Masya Allah. Di depan saya sekarang ada Bapak Haji. Anak muda nih. Anak muda udah sipit. Cina Muslim lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Helvin ya, panggilnya Helvin. Waalaikumsalam, Helvin. Nah, coba. Lo kalau ketawa jangan ngakak ya. Oh, ya. Kalau ketawa jangan ngakak. Ya. Kalau lo ketawa ngakak, gue ngumpet ntar lo nggak tahu lo. Alhamdulillah, di depan saya ada seorang pemuda Muslim. Ini belum lama ya jadi Muslim ya? Belum lama. Baru bulan Juni kemarin ya? Baru bulan Juni. Tahun ini? Tahun ini. Berarti baru 5-6 bulan ya? Ya, sekitar. Nah, Masya Allah ya, kita lihat ini Helvin asli dari? Cikarang. Cikarang. Ya. Oke, Cikarangnya di mana? Lemah Abang. Lemah Abang, waduh, tempat gue main dulu. Gue dulu pernah kerja di Delta Silicon. Oh. Nah, jadi kalau kadang-kadang kalau iseng main ke mana? Lemah Abang. Terus ada juga apa namanya di Cikarang tuh yang shop yang terkenal, shop apa? Shop janda apa? Shop apa? Di Cikarang itu. Kurang tahu. Wah, berarti kurang jauh. Kurang Anak jauh. rumahan. Kurang jauh mainnya. Anak rumahan. Oh, anak rumahan. Oh, waduh. Ketahuan anak rumahan. Oh, gitu ya. Oke, Helvin, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceritanya berapa saudara nih? 4 saudara Helvin, anak bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu. Keluarga dari keluarga apa? Keluarga maksudnya dari apa? Hokian, Ke, atau Ke. Oh, C-nya? Yap. Yap. Oh, berarti lu Sayap. Gua setan. Orang tua apa? Beragama apa? Bapak itu kebetulan maaf kata Buddha gitu ya. Papanya Buddha. Mamanya beda. Mama malah Nasrani. Nasrani. Nasrani apa? Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Oh, gitu. Saksi Yehova. Saksi Yehova berarti mamanya ini dong, jalan-jalan terus dong, ngider-ngider enggak? Yang ketok-ketok pintu rumah orang itu. Oh iya, ada begitu, cuman mama yang didatengin biasanya. Oh, mama yang didatengin. Yang dapat belajar dari penginjil Saksi Yehovanya. Oh, malah penginjil datang ke rumah. Iya, atau zaman sekarang kan mungkin online sering nge-zoom lah. Oh, gitu. Masih suka belajar ya. Pakai Zoom. Zoom. Terus apa namanya? Helvin itu masuk Islam dari agama apa? Sebelumnya apa? Sempat berkelana juga. Oh, sempat berkelana. Ceritanya sempat bertualang maksudnya. Iya, karena dari awal orang tua juga mungkin udah beda ya. Beda-beda. Saya ngelihatnya mungkin ya saya mau apa sih, namanya agama pasti harus dari diri sendiri lah. Mungkin kan orang bilang agama karena orang tuanya A, jadi agamanya A gitu. Orang tuanya B, agamanya B. Ya saya awal-awal sih mungkin sempat coba-coba ikut orang tua gitu ya. Saya pernah percaya ajaran Saksi Yehova. Oh, pernah jadi Saksi Yehova juga? Pernah belajar juga, didatengin juga, ikut belajar. Berapa lama di Saksi Yehova? Waktu itu nggak lama sih, hanya sekitar 3 bulan mungkin. 3 bulan. Masih umur berapa itu? Masih SD tapi. Buset, SD tapi udah diajarin Saksi Yehova. Iya. Oke, terus SMP-nya? Cuman SMP malah saya SMP SMA tuh sering ke wihara. Karena butuh nilai. Oh, cari nilai. Sekolah kan kadang kalau misal waktu itu masih belum muslim, karena belum muslim jadi nilainya kan dari instansi agama ininya. Ya udah saya jadi ke wihara. Akhirnya saya jadi orang yang cara pola pikir mungkin seperti orang Buddhis gitu ya. Tapi di hati tuh percaya Saksi Yehova waktu itu. Oh, jadi ke wihara tapi percayanya Yahweh gitu. Iya. Bisa begitu ya? Terus? Awalnya saya merasa ya udah gitu, nggak masalah dengan itu. Tapi suatu ketika ya sempat ada masalah juga sih. Masalah lumayan. Ini masalah keluarga atau masalah apa? Pacar? Masalah pribadi lah. Oh sih, gue aja punya pacar sama sih lu. Terus? Ya itu mungkin emang kelemahan saya di situ ya. Sampai percobaan minum
Percobaan nyoba. Lo mau bunuh maksudnya? Iya, pernah coba. Emang waktu itu nggak ada es teh manis atau Coca-Cola gitu kan nyarinya baygon sih. Sampai begitu? Iya. Umur berapa itu? Umur berapa tuh? 17 ya? 16? 17. Ceritanya masih jadi bucin gitu? Masih bucin. Terus akhirnya dari situ? Dari situ awalnya saya udah... sempat diminum? Seteguk. Enak gak? Panas. Oh panas. Kayak minyak tanah. Kayak minyak tanah. Terus habis minum seteguk gak enak? Gak jadi gitu? Gak jadi? Saya nangis waktu itu. Oh nangis. Waktu itu masih ada abang. Belum nikah kan abang. Ngeliat. Kotok-kotok tuh kamar orang tua. Ini, dor. Ada apa? Terus? Si Helvin minum baygon nih. Tuh. Okay. Disitulah baru kan tahu gitu kan masalah saya ibaratnya gitu. Karena kebetulan kenapa kakak saya langsung tahu karena cuman ibaratnya waktu itu saya cerita ke dia doang. Gitu kan ngelihat saya lagi nangis ada baygon sebelah saya. Lah udah gitu. Jelas ini lah. Terus langsung dibuang baygonnya. Lagi galau. Baygonnya dijauhin ya terus saya pertolongan pertamanya dikasih apa baik dah. Apa baik? Larutan lah, susu beruang lah, pokoknya mungkin dikasih karena sesuatu yang jahat dikasih yang baik-baik lah. Iya. Orang Cikarang kalau ngomong apa baik gitu. Apa baik. Udah disuntik kejongjong baik katanya. Ya sorry ya. Terus gak apa-apa. Biasa keluar Cikarang, bahasa Cikarang itu. Terus? Gitu. Ya terus ya tapi ya tetap harus ke IGD dicuci lambung. Oke. Setelah itu waktu itu masih jadi apa? Saksi masih Buddha berarti ya? Iya masih yang kayak gitu masih SMA Buddha ya, tapi percaya saksi Yehova semacam gitu kan. Terus setelah itu saya mulai kayak orang stres sih, kayak orang stres depresi udah mulai ini. Saya bahkan seolah-olah mau Tuhan tuh apa gitu kan. Gua hidup sengsara, mati aja nggak boleh. Mati aja gagal kan gitu coba. Bukan mati aja gagal, lu aja takut mati. Iya mungkin. Susah apa tuh gue. Terus waktu itu kebetulan pas kuliah ya. Kuliah. Kuliah di mana? Masuk kuliah ya di Presiden. Wih, terus? Ketemu cewek lagi. Bucin lagi. Awalnya saya udah ini nih lagi stres kan. Saya udah macam-macam baik tuh. Udah mulai pengen jadi jahat sekalian gitu lagi ininya gitu ya waktu itu. Maaf kata gitu kan. Tapi dia tuh cewek ini kebetulan juga dia kayak lagi nyari gereja yang cocok mungkin ya sama dia. Saya jadi coba ikut macam-macam gereja. Bareng sama Helvin? Sama dia diajak kan. Nyari-nyari gereja? Terus? Saya ngeliat macam-macam gereja sih ya. Ingat gak gereja apa aja yang disamperin? Ingat gak? Ya gak perlu disebut lah, tapi ya banyak macam yang bahasa roh, yang apa gitu kan, udah banyak lah. Paham. Udah. Terus? Nggak ada efek. Iya, galau tetap galau gitu, galauin yang sebelumnya gitu. Masih stres sampai suatu ketika dia ngajak saya ke suatu program study Bible namanya di sebuah gereja. Ada satu gereja ini nih yang setelah sekian banyak gereja, satu gereja ini ada study Bible, dia mau coba ajak saya. Terus? Dia awalnya yang janjian dia, saya cuma nemenin. Ternyata study Bible-nya, kalau cewek harus sama cewek, cowok harus sama cowok. Karena waktu itu janjiannya sama dia, saya jadi cuma duduk nungguin, tapi disambungin ke sesama brother lah sebutannya sama cowok. Dari situlah saya mulai study Bible awalnya. Setelah study Bible, sedikit demi sedikit tuh waktu itu saya mulai kayak dapet ini harapan lah gitu ibaratnya ya, pencerahan mungkin gitu ya, mulai terjawab sedikit demi sedikit. Terus? Akhirnya malah jadi Kristen dulu saya. Oke. Iya, saya memutuskan jadi Kristen
yang beneran ya, bukan Saksiwa, bukan aliran Saksiwa, murni Kristen. Terus? Itulah pertama kalinya saya baru benar-benar agama tuh serius dari hati saya kan, saya seriusin gitu. Bahkan kitabnya pun saya baca gitu kan, saya sampai wahyunya pun udah saya baca gitu kan, sempat dibaptis. Sempat dibaptis. Gerejanya gitu apa? Kan. Namanya GKDI. GKDI, Gereja Kristus di Indonesia. Oh, Gereja Kristus di Indonesia. Kalau internasional ICOC dia. ICOC. International Church of Christ. Oke. Ya. Berapa tahun di situ? 6 apa 7 tahun gitu. 6-7 tahun? 6 atau 7 tahun. Oh, lama juga ya? Lumayan lama. Udah sampai melayani? Iya. Makanya saya kan bilang itulah pertama kalinya saya benar-benar kuat, merasa udah ini banget gitu. Nempel banget sama agama itu. Bareng tuh sama ceweknya? Enggak, menariknya waktu study Bible dia malah pindah lagi ke gereja lain. Oh gitu. Lunya tinggal di situ. Dia pindah. Tapi saya karena waktu itu saya udah merasa menemukan waktu itu merasa menemukan Tuhan yang benar di sini, ya itu. Ya udah, saya tetap gitu kan, ibaratnya dibanding wanita ya saya tentu harus milih Tuhan dong. Iya. Tumben. Ibaratnya. Cie. Sebelumnya diputusin cewek minum. Oh jadi sampai pisah gereja. Oke, tapi tetap hubungan sama cewek itu. Udah enggak sih, semenjak dia enggak ini. Ya, aku pilih Yesus gitu ya bilangnya. Asik. Iya udah cinta banget kan sama Yesus. Iya. Terus setelah sekian banyak hari-hari di situ dengan dikaliku naik turunnya iman saya juga, pasti ada naik turunnya juga, kadang saya kan namanya manusia. Saya sempat ketemu cewek lagi di gereja itu atau bukan di gereja. Oh, bukan di mall. Teman lama. Oh, CLBK. Iya dulu. CLBK tau nggak? Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Cinta lama belum kelar. Bukan CLBK sih, teman lama aja. Lama. Terus? Apa sih? Pacaran. Iya, ngobrol dekat gitu kan. Tapi si cewek ini Islam. Loh? Oh, teman lamanya tuh Muslim. Iya, Muslim. Terus akhirnya pacaran, tapi kan saya masih kuat imannya. Masih, jadi saling waktu itu tuh sempet tarik-tarikan dah tuh, kuat-kuatan. Kalau emang mau serius, pasti salah satu harus ada yang ini dong. Iya. Ya udah, sering debat lah, sampai debat ayat lah, debat apalah gitu kan. Sama ceweknya itu? Ya udah oke, kata saya, saya cari tahu dulu tentang Islam. Karena memang toh dari kecil pun menariknya, memang lingkungan saya juga kebanyakan teman-teman orang Muslim. Mantan pertama saya juga Muslim. Gitu? Iya. Oh yang itu mantannya Muslim? Bukan. Yang mana? Oh sebelumnya ada lagi? Sebelumnya ada lagi. Lo pacaran berapa kali? Banyak banget sih. Enggak. Waduh. Enggak gitu. Jangan-jangan playboy ini. Kan ajaran pertama waktu itu masih SMP itu mah. Oh SMP, cinta monyet. Masih cinta monyet. Tapi ya ini mungkin cocokologi aja. Kebetulan pertama kali banget tuh saya juga Muslim gitu pacarannya. Tapi terus kemudian balik lagi ke masa yang waktu itu yang ketemu lagi, bukan sama yang mantan pertama ya, beda lagi, teman doang. Waktu itu dulu ketemu udah lama banget nih janjian tapi nggak ketemu-temu, akhirnya ketemu pacaran yang tadi saya bilang ribut debat segala macem. Saya bilang oke, saya cari tahu dulu, tapi saya minta dia jangan kasih opini apapun, kasih pendapat apapun. Karena apa? Saya takut kalau dia kasih opini sedikit pun kemungkinan pasti memihak Islam kan, karena dia Islam. Waktu itu sama, saya nggak mau kalaupun saya dapat kepengaruh ibaratnya atau mungkin saya dapat hidayah, tapi karena wanita. Jangan sampai dia begitu. Iya, jangan sampai saya nggak mau, karena ibaratnya sampai kalaupun saya pindah, tapi karena
wanita gitu kan. Ya udah, saya jangan nggak ngomongin itu lagi. Saya cari sendiri doang di internet. Dari situlah mulai saya cari tahu sedikit demi sedikit. Saya mencoba mencoba adil, mengosongkan diri ibaratnya. Menaruh diri itu di sisi netral. Oh, berarti lu membuang doktrin? Iya, saya nggak mau, ibaratnya kan kalau misalnya saya mau membandingkan sesuatu, ya, kita harus netral dong. Ya, lu harus jadi outsider dulu ya. Kalau saya masih memihak, ya, pasti subjektif. Iya, pasti nggak bakal mental semua ininya gitu. Ilmunya mau di ngomongin apapun pasti namanya udah ini mah gitu kan. Tapi sekalipun netral, emang awal-awal tuh banyak walaupun udah saya cari-cari, saya kan nggak cari cuman dari Islamnya doang. Saya cari dari sisi Kristennya juga gitu kan. Menurut pandangan Kristen penjelasannya begini. Saya tanya di Google, kitab mana yang benar? Alkitab Kristen atau Al-Qur'an gitu kan. Terus lu belum pakai ChatGPT ya? Belum pakai ChatGPT. Waktu itu belum. Terus? Belum ada. ChatGPT baru tahun berapa waktu itu ya? Iya, belum ada. Kebetulan anehnya di YouTube saya tuh jadi banyak reels mengenai Islam. Iya. Ya karena begitu lu buka pasti dia pasti ada ininya kan. Terus. Tapi kayak seolah-olah itu ya ada juga sih yang Kristen ya. Maaf kata beberapa channel sebut nama atau nggak apa-apa. Scott orang Indonesia yang membuktikan kesalahan Al-Quran apa aja. Mekah itu katanya nggak ada abad ke-7, abad ke-berapa itu belum ada Mekah segala macam. Nah itu semua saya cari juga lah, pokoknya banyak buat saya cari, pokoknya karena saya nggak mau main-main kan. Makin dicari makin puyeng. Makin dicari makin puyeng. Makin dicari makin puyeng. Karena kalau dipikir ya namanya debat agama pasti nggak ada kelar ya gitu kan. Terus ya saya juga banyak, tapi terus saya ngelihat banyak sisi. Saya mulai nontonin Zakir Naik waktu itu. Awal-awal tuh. Zakir Naik, Ahmad Dedat. Masya Allah. Almarhum ya. Almarhum. Ya, terus. Banyak juga pendapat. Apa salah ya? Soalnya kenapa? Maaf kata kan almarhum Ahmad Dedat kan meninggalnya kan ini ya karena penyakit ini kan. Katanya udah sampai didatengin pendeta. Kamu tuh sakit harus bertobat. Almarhum Syekh Ahmad Dedat waktu belum meninggal didatengin pendeta. Katanya, bukan katanya. Ya saya cari sih, saya lihat di ininya ceritanya begitu. Enggak ada. Yang datengin malah Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ngebesuk almarhum Syekh Ahmad Dedat waktu lagi sakit. Ya pokoknya semacam kayak dibilang tuh seolah-olah tuh penyakitnya karena dia diazab. Iya, diazab gitu kan. Terus? Tapi kemudian setiap kebingungan saya dalam Islam tiba-tiba tuh terjawab. Ya, gimana nih? Itu yang mulai titik balik saya melihat saya mulai walaupun saya ngelihat netral tapi saya ngelihat Islam itu akan menang. Asik. Jadi yang ada juga channel yang saya juga nontonin Islam akan menang, Zakir Naik semua itu. Gitu. Dia juga yang jelasin ibaratnya maaf kata almarhum Ahmad Dedat sakit karena penyakit segala macamnya, bukan karena diazab. Tapi namanya saya mulai terjawabnya apa? Karena emang dalam Islam ada yang namanya ujian. Betul. Kamu mau sakaratul maut aja diuji gitu kan katanya gitu kan. Saya juga ngeliat banyak rilis katanya kalau mau sakaratul maut bahkan setan iblis pun nanti bakalan datengin kita dalam wujud malaikat. Bukan malaikat, keluarga. Keluarga terus. Seolah-olah menjemput terus kayak bilang agama yang benar tuh ini atau apa. Nah kalau kita mulai percaya sebelum kita sakaratul maut katanya bisa
kafir. Bisa kafir jadinya kan gitu. Berarti saya ngeliat, oh iya. Saya melihat, oh jadi saya masuk akal gitu. Kenapa seorang pendakwah seperti Ahmad Deedat bisa sakit ya gitu. Sedikit-sedikit mulai terjawab. Kalau sakit gitu. Di dalam Islam, itu malah kita memahaminya apa? Itu lagi dicuci dosanya. Iya malah kayak gitu kan. Iya. Semacam itu. Kalau bisa melewati ujian itu sampai akhir hayatnya ya itu tetap beriman. Nah itu kan makanya penjelasan Zakir Naik kayak gitu. Terus juga saya nonton Zakir Naik banyak debatnya. Nggak cuma sama Kristen malahan. Yeah. Semua agama bahkan gitu kan. Hindu sampai agama-agama yang saya belum tahu Jainism lah apa. Agama Jain apa? Jainism. Ada agama namanya agama Jain, menyembah ini mirip-mirip Hindu sih. Ya. Terus jelasin banyak macam juga di situ. Saya ngelihat dikit-dikit. Oh, secara pandangan Islam tuh bagaimana gitu kan. Banyak juga mu'alaf yang nanya ke Zakir Naik. Ya. Terus apalagi ya? Ya gitu, saya banyak nonton. Dikit-dikit ya mulai ini. Gitu. Setelah banyak nonton? Mulai apa ya? Mulai merasa tertarik dengan Islam. Malah mulai, walaupun saya netral, ya sebagai netral saya malah mempertanyakan Kristen gitu. Lah, gimana sih? Ibaratnya. Terus? Yang dipertanyakan apa waktu itu dalam Kristennya? Banyak macam sih. Misal apa ya? Ibadahnya. Bukan mempertanyakan sih. Saya justru sempat mencoba membela dulu. Oke. Kebenaran Alkitab apa? Oke. Terus saya bandingin kebenaran Al-Quran apa? Oke. Saya cari kayak gitu. Ketemu? Ya kurang lebih sih. Panjang itu ya? Iya panjang itu mah. Oh katanya secara Kristen di Al-Quran lebih banyak nyebut Yesus kok dibanding Muhammad ibaratnya gitu. Oh pembelaannya banyak kan gitu-gitu. Berarti seolah-olah sebenarnya Islam tuh mengakui apa? Nabi Isa. Mengakui memang mengakui kan gitu. Tapi bukan sebagai Tuhan. Iya gitu. Tapi kan seolah-olah dibikin, saya tuh waktu itu saya baca, saya ngelihatnya seolah-olah Kristen yang benar nih gitu. Saya masih ngeliat Kristen yang benar. Karena Yesus itu juga ini kok banyak di Al-Quran, lebih banyak nyebut Yesus daripada Nabi Muhammad gitu. 25 kali disebut. 25 kali apa segala macam. Terus? Ya itulah makin saya percaya sama Yesus. Malah makin mudah diputarbalikkan ketika saya tahu Yesus makan babi kagak. Iya kan? Yesus gak makan babi. Iya kan? Apa lagi? Juga ini kan di kafani yang orang pikir walaupun orang Islam kan nggak percaya waktu itu belum nggak percaya waktu Yesus yang ini, tapi kan di kafani gitu kan. Yesus puasa, Yesus segala macam. Terus Yesus sunat juga kan. Terus ada satu lagi nih, inget nggak? Yesus doanya gimana? Sujud. Iya. Terus jadi gimana? Ya kalau emang cinta Yesus harusnya itu dong. Ikutin dong. Nah itu satu poin gitu kan. Poin-poin lainnya saya mulai mencari tentang yang disalib itu siapa. Yang saya bilang saya pertanyakan Kristen. Terus siapa yang disalib? Ya. Di Islam pun kan mungkin orang Islam banyak yang bilang itu Yudas. Itu kan? Dari tafsirnya Ibnu Katsir. Ada yang bilang Yudas gitu kan. Saya jadi nyari Yudas. Wah pokoknya saya cari terus tuh. Banyak saya cari. Sampai saya sekarang pun ceritain pun bingung kan saya mau cerita. Apa yang saya ceritain ini. Tadi makanya saya rada bingung ceritainnya. Tapi saya sempat nyari Yudas juga. Ada yang bilang dia matinya di gantung diri. Ada yang matinya perutnya terburai. Terus?
banyak versi kan, saya malah tambah bingung sebenarnya. Ya. Terus? Satu sisi masih percaya, tapi percayanya bingung gitu. Ya. Terus? Lu sempat baca nggak iblis membisiki Yudas? Sempat. Waktu perjamuan kudus? Tahu, iya. Nah, berarti Yudasnya berjasa apa berdosa tuh buat Kristen? Iya. Pernah nonton yang Kodondi itu juga. Ya. Nah, selain Joaquin Phoenix, saya juga sempat nonton Kodondi. Nah, semakin saya nonton Kodondi juga sedikit demi sedikit sebenarnya sampai sekarang pun banyak yang mulai terjawab dari setiap pertanyaan saya. Misal Yudas. Kodondi pernah kasih lihat kitab yang hanging on the tree. Ya. Iya benar ada. Iya kan ada. Mau lihat lagi. Nah, itu kan mulai terjawab kan. Sebentar ya. Ini ada hal menarik nih. Sebentar, sorry gue potong nih ya sebentar ya. Jadi ada orang bilang, oh Yesus disalib. Tapi ada Alkitab versi Yesus hanging on a tree. Ya. Sedangkan Yudas ada juga mati gantung diri, berarti di pohon kan. Iya. Berarti ada yang tafsir Yudas yang di itu tuh Yudas. Bisa jadi benar kan? Ya, sebentar ya. Ya nggak ada yang tahu sih, cuman. Sebentar. Ini ada fakta menarik nih. Ini ngomongin hanging on the tree nih ya. Hanging on the tree. Sedangkan ada kata-kata Yudas juga gantung diri. Saya masuknya tuh ke situ. Ngerasanya tuh. Oke, sekarang gini. Kemarin gua dapat kiriman foto. Gimana? Ini patung Yesus di kota Sedona. Nih gue kasih lihat nih. Nah, zoom dong. Buat apa punya handphone lebar-lebar ya? Terlalu, ngeblur. Fokusnya ini. Autofokus nggak bisa? Karena dia, udah. Zoom out, nah nih. Lihat. Ini patung Yesus yang ada di kota Sedona. Ya, itu pohon apa kayu salib? Pohon. Ya. Ya, ini di kota Sedona ya. Bentar. Jadi kalau begini, kalau ada, ini namanya di kota Sedona di Chapel Rock namanya. Oke. Gua kasih lihat di Bible. Kisah 5:30. Ini kebukaan. Versi KJV. Oke, nih. Rick, kebaca nggak Rick? Nah itu ya. Apa tuh? The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hang on a tree. Memang kalau dalam bahasa Inggris kan memang berkembang ya. Ada bahasa Inggris lama, ada bahasa Inggris modern. Yang bahasa Inggris lama memang dia tulisnya tree. Tree itu kan kalau kita tahu sekarang pohon. Tapi yang dimaksud dengan tree di sini adalah log kayu. Ya. Makanya diterjemahkan ke dalam TB menjadi kayu salib. Nih 30 ya. Gantungkan pada kayu salib. Yang kita lihat di foto-foto, di lukisan, memang kan Yesus gantung di kayu salib. Tapi di sini kan kalau yang di King James Version on a tree ya. Ini fokusnya nggak bisa langsung ya. Udah fokus ya. Nah, jadi kalau sekarang ada foto kayak begini, ini jadi yang bener yang on a tree atau on the cross? Ya, ini kita cuma bertanya loh ya. Kita bukannya mau menghina atau menista mau apa. Ini adalah visualisasi dari kalangan Kristen sendiri loh ya, bukan dari orang Islam loh. Iya. Ini ada di kota Sedona di Chapel Rock namanya. Nah, jadi kalau begini, gue cuma mau nanya yang benar atau yang salah itu di kayu atau di kayu salib atau di pohon gitu. Oke, nah, terus lanjut. Nah itu. Terus? Mulai bingung kan, tambah bingung, lama-lama. Akhirnya goyah juga saya. Bingung saya. Goyah. Tapi cewek lu waktu itu mempengaruhi lu nggak? Dia cuman bisa bilang pokoknya dia cuman kasih ayat kayak
Allah itu tahu kok siapa yang mau dia kasih hidayah, siapa ya. Oke. Gitu. Oke. Kalau nggak salah ya, lupa saya ayatnya. Terus. Itu kan belum. Terus ya karena saya mulai goyah, saking ternyata saya lihat banyak kebingungannya yang saya lihat di dalam Kristen. Melkisedek aja saya belum tahu, belum jelas. Melkisedek itu apa? Siapa? Ya, Imam Salem. Raja Salem. Yang ketemu Abraham gitu kan. Yang Abraham bayar perpuluhan. Ada yang bilang, oh itu Yesus. Ada yang bilang, oh itu Allah Bapa atau siapa gitu kan. Ada sebelum ini, Melkisedek. Itu masih zaman, saya masih yakin sama Kristen. Apalagi waktu saya udah goyah. Malah tambah ini kan gitu, ngelihat yang sebelumnya Melkisedek siapa, ini apa, dalam ini kitabnya gimana jadinya gitu. Maaf kata gitu ya. Ya udah di tengah-tengah goyah itu saya lanjut nontoninnya Zakir Naik. Mungkin orang bisa bilang, oh kamu kepengaruh Zakir Naik doang. Ya kata-katanya mah saya nggak apa ya. Mungkin orangnya mah saya nggak biasa aja gitu. Gitu. Ya sama-sama manusia. Cuman dari perkataannya kan kalau kita mau ini mah mau buka pikiran sebenarnya masuk gitu. Iya gitu. Pokoknya kayak, kalau tanpa doktrin lah ya. Tanpa doktrin gitu. Makanya yang tadi saya bilang coba netralin diri aja dulu gitu kan. Jangan mihak gitu. Lihat dari ini toh emang bahkan ateis sendiri pun fitrahnya ketika saya pernah ngelihat reels, bahkan ateis sendiri fitrahnya pasti tahu ada Tuhan yang esa, Makanya kenapa sekalipun orang ngaku ateis, kadang dia bisa ketika dia panik atau apa, lagi ada musibah, misalnya lagi badai, dia tengah kapal, mau karam, mau apa. Di pesawat mau jatuh. Mau jatuh, dia pasti nggak sengaja ngomong, ya Tuhan. Nah berarti saya ngeliat, oh ya bener juga ya gitu. Ya fitrah memang ada ya Tuhan gitu. Ya gitu. Terus berapa lama itu Helvin mencari itu? Pencarian itu berapa lama? Setahun lebih. Banyak macam. Berarti kira-kira dari tahun 2023 mulai carinya? Dari yang mungkin seperdebatannya, kenapa saya jadi Islam, sampai pengetahuan tentang Islamnya itu sendiri dulu gitu kan. Saya cari tahu gitu kan. Kenapa harus Islam, kenapa bahkan nggak usah ngomongin Islam, kenapa harus beragama. Zakir Naik pun ngejelasin gitu kan. Misal, karena kan dia juga debat sama ateis gitu kan. Betul. Sekarang kita lihat orang ateis, sekalipun ateis, mungkin mereka pikir orang mati mah, ya mati aja. Udah nguap gitu aja ya? Iya gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Terus kalau misal dia selama hidupnya jahat, mending kita hidup jahat aja dong. Kayaknya lu nonton videonya Dr. Zakir Naik yang ngasih analogi perampok bukan? Ya pokoknya dia kayak ngejelasin. Yang ada perampok, pokoknya semua polisi ada di kantong dia, istilahnya gaji polisi maksudnya dia yang bayar istilahnya. Dia bisa berbuat apa aja, tapi nanti pada kehidupan setelah kematian, nah kan bisa gitu kan. Ada satu videonya Dr. Zakir Naik yang ngasih analogi seperti itu. Itu memang sangat-sangat masuk ya. Tapi gue juga punya analogi nih. Bukan analogi nih ya, apa ya namanya ya. Kita coba berpikir secara akal sehat yang simple aja. Yang simpel aja, oke. Anggap aja kita sedang berbicara sama orang ateis nih. Orang ateis kan tidak percaya ada Tuhan. Kita percaya ada Tuhan. Kita sepanjang hidupnya sudah beribadah sesuai dengan agama kita dan percaya ada Tuhan. Tapi nanti setelah mati nih, ternyata Tuhan nggak ada. Kita rugi nggak? Oh iya, saya tahu analogi yang itu ya. Kan kita nggak rugi apa-apa. Tapi orang ateis selama hidupnya nggak nyembah Tuhan, ternyata setelah mati Tuhan ada. Rugi apa enggak? Rugi, lebih rugi ya. Dia akan nangis Bombay dia kan, pasti minta dibalikin lagi ke manusia gitu. Nah itu aja simple. Jadi kita melakukan ibadah kita menjadi orang beragama, kita sekarang sedang mengambil resiko yang paling kecil. Kan gitu.
Gitu kan, benar kan? Iya. Udah simple itu mah, ya. Nah, jadi kita tinggal tergantung kita mau ngambil resiko yang seperti apa. Kalau mau resikonya kecil, kita beragama, kita mengaku ada Tuhan. Nanti kalaupun mati, Tuhan gak ada, kita nggak rugi. Tapi orang ateis nggak percaya Tuhan selama hidupnya, toto mati Tuhan ada. Nah lo, nyesel kan dia pasti kan gitu. Terus setelah pencarian itu, setahun lebih, setahun lebih, puncaknya itu saya akhirnya kembali menemukan definisi Tuhan. Oke. Kalau di Kristen, saya melihat kadang kan orang kalau ditanya definisi Tuhan bagi kamu apa, mungkin ada apa, mungkin orang jawab secara umum aja kan, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu apa, pencipta segala macam. Yeah. Kalau di Kristen pun saya pernah belajar apa ya, nama-nama Tuhan gitu kan, yang apa? Yahweh. Bukan. Apa sih nama-nama dalam Ibraninya gitu? Ya, Yod-Heh-Vav-Heh. Bukan. Atau Elohim. Yang apa? El Shaddai. Ya. Zebaot. Maha hadirnya apa sih? Maha hadir. Maha ininya gitu lah. Apa? Theos. Bukan nama yang... Maksudnya jabatannya, gelarnya? Iya, saya lupa. Apa ya? Yang gue tahu mah El Shaddai. Kan kalau itu kan di perjanjian lama ada Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, sama Zebaot. 7 nama yang orang Yahudi kenal, nama Tuhan. Adonai bukan? Hashem. Apa sih? Ya itulah pokoknya ada kayak gelar. Apa ya? Mungkin ya, gelar kalau gelar apa contohnya? Ya itu tadi apa namanya? Gelar itu apa ya? Adonai itu nama lain daripada Yod-Heh-Vav-Heh. Menyebut Yod-Heh-Vav-Heh dengan sebutan Adonai. Adonai itu artinya Tuhan gitu loh. Hashem itu artinya nama itu gitu. Hashem. Coba saya cari boleh gak? Atau nama bahasa Indonesianya aja apa? Saya juga lupa. Maha suci, maha tinggi. Ada, maha suci, maha tinggi juga ada. Oh iya, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah apa gitu loh. Iya, Jehovah menyediakan. Tuhan itu manusia kan apa. Iya. Oke, terus? Rekam kan. Terus dari sekian banyak Jehovah itu, saya melihat penjelasan definisi Tuhan itu dalam Islam membuat saya takjub. Oke. Ada di dalam Al-Ikhlas. Oke. Waktu itu Zakir Naik menjelaskan. Yeah. Hanya dengan 4 kalimat atau 4 ayat kan waktu itu. Yeah. Itu saya melihat kayak udah benar-benar mencakup segalanya, semuanya komplit, nggak kurang nggak lebih. Di luar itu simple, berarti bukan Tuhan. Iya, betul. Dan itu Quran surat Al-Ikhlas itu sebenarnya juga ada definisinya di dalam PL. Perjanjian lama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu sama dengan Qul Huwallahu Ahad. Itu juga saya sempat coba jelasin ke orang tua waktu awal-awal mereka mendebat karena saya mau pindah. Nanti ada lagi bilangan 23:19. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Itu sama dengan lam yalid wa lam yulad. Nanti ada lagi di Keluaran 33:20. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Itu sama dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi sebenarnya di PL pun ada yang sama dengan Quran surat Al-Ikhlas. Cuman kalau di PL ini masih terpencar-pencar lah. Bukan dalam satu surat gitu lah. Iya, makanya yang bikin saya lama juga pencar-pencara itu. Saya cari dulu satu-satu. Ya. Kayak yang kalau ada orang Islam kan, orang Kristen pasti percayanya kami mah simpel aja.
tidak ada yang kembali kepada Bapa selain melalui aku, katanya. Oh, Yesus. Gitu kan. Gitu. Yohanes 14:6. Seolah-olah itu udah ultimatum mereka bahwa ultimatum benar bahwa ini yang benar gitu. Kayak gitu. Tapi kan simpel sebenarnya. Pada waktu itu jalan satu-satunya buat bangsa Israel untuk sampai kepada Bapa ya cuma Yesus. Iya gitu. Tapi pada zaman bangsa Israel ketika Nabi Musa jalannya siapa? Musa ya. Gitu. Ya Musa kan. Nah iya. Simpel kan. Itu dia. Sekarang kan pertanyaan besarnya gini. Yang kita mau sembah itu jalannya atau tujuannya? Iya, nah itu kan. Nah tujuannya kan Bapa. Jalannya bisa Yesus, bisa Musa, bisa nabi-nabi yang lain kan. Itulah, makanya kalau yang saya dapat, makanya itu juga yang saya dapat kalau di Zakir Naik waktu itu penjelasannya. Ibarat kalau kamu mau ke dokter gigi, kalau bapaknya dokter gigi, terus anaknya juga dokter gigi, kamu mau berobat ke anaknya atau ke bapaknya ya mereka beda gitu. Mereka beda orang. Yeah. Cuman mereka satu visi mau ngobati. Oh kalau itu Yohanes 10:30. Gitu kan. Itu Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu kata gitu. Mereka Yesus dan Bapa itu satunya satu misi. Satu ini gitu kan. Terus kayak gitu. Ya terus tadi sih puncaknya itu di Al-Ikhlas. Saya langsung merasa takjub di situ. Saya merasa merasa lucu yang saya kalau kita sering lihat maaf kata ada orang ngaku-ngaku Tuhan, ada lagi pengikutnya. Iya. Kita tinggal lihat, dia beranak dan diperanakan, berarti bukan. Ada orang maaf kata mungkin menyembah sesuatu benda mati gitu. Ada rupanya, berarti simple. Bukan. Ada yang bisa, yang bisa mereplika aja itu, itu berarti ada yang serupa berarti, bukan, tidak esa juga gitu kan. Kayak gitu. Disitulah saya mulai, udahlah saya mulai bulat mau masuk Islam. Sekaligus selama pencarian setahun itu saya berusaha dengan pencarian hanya setahun itu buat menjawab, karena waktu saya mau Islam kan pasti ditanya-tanya dulu sama keluarga, sama Elvin bilang Elvin bilang sama orang tua mau masuk Islam gitu waktu itu. Mereka ngeliat saya sholat. Mereka, Pak, saya izinnya bukan mau masuk Islam dulu. Saya izin sholat. Belum masuk Islam tapi sholat dulu. Karena menariknya, ini maaf kata ya, saya takut, kan banyak, ada kan gitu. Orang syahadat tapi habis itu sholat kagak gitu kan. Cuman jadi KTP di Islam gitu. Terus? Saya nggak mau kayak gitu. Minimal setelah saya syahadat, kalaupun saya nggak dapat bimbingan apapun, saya mau menjalani sholat. Masya Allah. Jadi belajar dari mana tuh sholatnya? Cari juga di YouTube. Masya Allah. Dan saya sebenarnya pernah sholat waktu SMA. Saya punya teman, ini masa-masa saya lagi ini sih sebelum coba minum, tapi masih masa-masa galau. Ada teman, ibaratnya dia seneng lagi senengnya sama Islam juga, lagi girohnya lagi tinggi juga. Dia ajak saya sholat, nggak apa-apa nih, takut penistaan gitu kan. Saya kan nggak apa-apa nih, ya kalau niatnya baik mah nggak apa-apa. Saya coba sholat, tapi sekedar ngikutin doang. Waktu itu masih cuman ngikutin. Terus? Yang beneran belajar sholatnya yang tadi, saya mulai belajar sholat di YouTube. Saya mulai benar-benar belajar sholat sendiri. Karena kan sebelumnya kan kalau ngikutin ya kan saya jadi makmum. Bahkan saya belum tentu baca apa-apa juga gitu kan, cuma ngikutin gerakan. Nah waktu ngasih tahu orang tua mau sholat, reaksi orang tua gimana? Kaget. Nah makanya di situlah mulai didebat dulu.
macam kan. Sampai bawa-bawa zamannya apalah, zamannya Yesus, zamannya Musa. Nabi Muhammad istrinya banyak lah. Nggak cuman orang tua, teman-teman juga. Waktu itu kan saya juga sempet teman-teman gereja, bahkan pendetanya. Waktu itu saya sempat kerja, rekan kerja juga ada yang ini gitu kan, yang Kristina kental. Coba ini juga, coba cegah saya. Udah syahadat apa belum waktu itu? Belum syahadat. Belum, tapi saya udah ya bilang mau masuk Islam. Iya, udah harus debat dulu. Biar saya syahadatnya enak gitu kan. Enggak tiba-tiba gitu, enggak diam-diam. Terus saya mau ngadepin gitu kan. Ya udah, bismillah aja saya debat, saya coba. Yang saya nggak bisa jawab ya udah saya yain, tapi saya nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu ambil pusing. Ya sebalatnya hatinya udah bulat mah, ya udah gitu ya kan. Gitu. Saya bilang ke pacar saya waktu itu juga, dia juga malah kayak nggak percaya. Lu beneran lu gitu? Iya, yang Islamnya aja nggak percaya, apalagi lu bercanda lu. Yang Islamnya aja gak ini, apalagi yang keluarga yang belum, yang teman-teman segala macam yang belum. Terus akhirnya gimana? Lu syahadat di mana? Di Masjid Darussalam waktu itu. Masjid Darussalam. Diarahinnya ada, saya kan suka nongkrong di coffee shop gitu ya. Kebetulan salah satu langganannya itu guru agama, guru PAI di sekolah gitu kan. Dibantu sama dia, diarahin kemana gitu kan. Awalnya mau diarahin ke MUI, MUI dekat rumah, MUI Pilar. Terus? Cuman kiainya katanya lagi keluar kota biasanya, MUI lagi sulit lah gitu kan diketemuinnya. Akhirnya katanya, di sini nih Masjid Darussalam, katanya ada. Masjid Darussalam yang di mana nih? Jababeka. Terus? Katanya ada pengalaman mualafin orang Korea juga. Gitu. Ngomong-ngomong, waktu syahadat di Masjid Darussalam lu bayar gak? Bukan, saya nggak mau nyebut bayar juga sih. Saya lebih mungkin waktu itu juga disebutnya ya santunan lah ya. Santunan maksudnya lu yang dikasih apa lu yang ngasih? Saya ngasih. Oh, lu yang ngasih malah? Iya. Keren bener lu. Ditagih? Ditagih gak? Ya bukan ditagih sih, kayak dibilangin aja gitu, diingetin. Kalau bisa ya ada. Lu dikasih zakat gak waktu itu? Enggak. Enggak, Gak apa-apa. Gitu. Karena gini, kenapa gua nanya begitu? Karena ada Cina nih, Cindo, mau masuk Islam, dia nanya sama orang, dibawa ke Ustadz, suruh bayar 2.500.000. Ada tuh Cindonya tuh masih hidup loh. Apa malu kita denger itu Pak? Ya itu, ya kalau ya sekarang, kalau dari sisi saya sekarang pas udah Islam, saya kan ada guru ngaji juga di rumah ya. Ya dia selalu pesenin jangan lihat Islam dari orangnya. Karena kalau lihat orangnya ya kayak saya juga gitu. Banyak dosanya, banyak ininya lah, banyak kacau-kacaunya. Tapi lihat Islam dari ajarannya. Iya. Tadi kan bilang waktu syahadat di Darussalam nggak dikasih zakat ya? Enggak. Sekarang gue yang kasih zakat ya? Lah, nggak apa-apa. Ya udah. Jangan dilihat jumlahnya. Ya. Ini sih hanya kepedulian aja. Tolong diterima. Ini zakat dari Yayasan Garda Mualaf Indonesia buat Helvin. Tolong terima. Karena seorang yang baru masuk Islam atau mualaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf atau 8 kelompok manusia yang berhak menerima zakat. Oke, terima kasih. Ya, tolong diterima ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Soal Korea tadi ya, yang bikin saya semakin yakin dengan Islam pun, waktu saya ngeliat, wah katanya Arab sama Jepang lagi kebalik. Kebalik gimana? Katanya Arab mulai jadi kayak budaya-budaya barat gitu kan, mulai nerima konser-konser. Jepang malah banyak masuk Islam. Sedangkan saya ngelihat waktu itu reelsnya
An-Nasr. Waktu ngeliat orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Saya ngeliat, wah bener ternyata, wah bener ya gitu. Saya bilang mau masuk Islam, ditentang. Wah bener ya, Al-Quran itu bakal dianggap seperti dongeng. Yang ngomong itu siapa? Ya Al-Quran kan, di Al-Quran ada kan. Orang akan menganggap seperti dongeng. Terus? Makanya setiap ada tentangan dari keluarga atau itu, walaupun saya nggak bisa jawab, saya malah makin yakin gitu. Karena ada ayat di Quran yang ngomong gitu ya. Iya, makanya saya udah ibaratnya modalnya selama setahun saya pencarian itu udah ada dulu gitu loh, udah kelop dulu di hati. Gitu kan. Dan menariknya kalau saya mau debatin balik ya mungkin saya sempat debatin balik juga sedikit kan. Saya merasa lucu gitu loh. Orang, terutama saya kayak orang kayak saya, orang kayak kita misalnya Cindo gitu. Kalau masuk Kristen atau pindah ke Buddha atau pindah ke Kristen, kadang nggak terlalu ditentang. Kenapa giliran saya bilang saya mau masuk Islam, kayaknya tentangannya banyak, luar biasa sekali gitu, sampai yang sebelumnya kan saya bilang saya berkelana. Saya mau masuk Kristen dulu, saya mau dibaptis segala macam. Saudara mana pun nggak ada yang terlalu ini gitu, nggak kayak ya udahlah gitu ya, nggak ada yang ngomong apa-apa. Gitu. Giliran sekarang saya mau masuk Islam, saya dengar kata si ini, kata si itu, terus saya ngelihatnya lucu gitu, ada apa gitu, ini menarik gitu kan, saya melihat gitu. Emang apanya yang salah dengan Islam gitu itu? Ya itu memang juga ada pengaruh dari dulu ketika Indonesia dijajah sama Belanda. Ya, Belanda kan menggunakan divide et impera. Ya kan? Politik adu domba gitu lah ya. Jadi Belanda waktu itu juga membuat kelas-kelas untuk warga. Kelas 1 warga Eropa, kelas 2 warga Asia Timur Jauh, kelas 3 Bumi Putra. Nah, jadi dengan begitu yang kelas 2 sama kelas 3 nih diadu domba. Kelas Asia Timur Jauh siapa aja? Ada India, Arab, Cina gitu. Bumi Putra penduduk asli Indonesia. Itu yang sering diadu domba. Makanya masih ada orang tua Cina kita yang ngomong gini, lu mau masuk agama apa aja silahkan, asal jangan Islam. Ada. Masih ada yang begitu, masih. Bahkan ada yang anaknya nggak boleh masuk masjid, nggak boleh ketemu ustadz, ada yang begitu. Nggak boleh temenan sama orang Islam, ada. Ya itulah makanya tugas kita sekarang melurusin pandangan-pandangan orang tua kita, gitu loh. Jadi itu adalah hasil daripada divide et imperanya Belanda. Gitu ya. Makanya ketika ada kerusuhan, yang diincar duluan siapa? Cina. Toko lu dijarah kan waktu itu? Kalau bapak sih cerita, ya kabur. Oh kabur. Nginep di rumah, untung temen yang mungkin kenal gitu kan dari zaman nenek. Cuman bawa berkas-berkas penting, surat tanah. Tapi toko nggak dijarah? Didatengin doang, mau ini soalnya katanya digodot bahasanya. Godot. Bahasa bapaknya digodot kalau lagi cerita. Zaman itu 98 kalau ini. Berarti itu juga adalah tanggung jawab pemerintah kita. Tanggung jawab pemerintah kita untuk menghapus stigma negatif terhadap Cina. Bukan cuma Cina aja ya, semuanya. Semua elemen bangsa ini harus bersatu gitu loh. Nggak ada istilah ini benci dengan yang lain, nggak boleh ada. Itu gitu-gituan tuh hasil daripada politiknya divide et imperanya Belanda pada zaman itu. Nah itu juga kenapa setelah saya masuk Islam, keyakinan saya pun terus ditambahin dengan banyak dalil dan cerita misalnya. Contoh, setelah saya masuk Islam saya dengar, saya kan biasa di YouTube saya itu sekarang masih terus banyak tentang pelajaran-pelajaran tentang Islam yang saya pelajarin. Khutbahnya Nabi Muhammad, dia bilang orang Arab lebih baik dari orang Yahudi.
orang Yahudi nggak lebih baik? Orang Yahudi, orang non Arab, orang Ajam. Pokoknya semacam sejak 1400 tahun lalu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah melampaui, udah ngedulin PBB ibaratnya. Gitu. Udah mendahului hak-hak, udah mendahului perjanjian Warsawa, udah mendahului PBB, udah mendahului deklarasi kemanusiaan, udah didahului semua. Jadi nggak ada rasisme, nggak ada diskriminasi. Iya, dari zaman dia udah mendahului itu semua. Iya, bahkan perjanjian perang bagaimana juga udah didahului. Itulah kenapa ya setelah masuk Islam pun malah lebih ini lagi gitu kan, lebih ditambahin lagi. Alhamdulillah. Banyak juga sering lanjut tonton channel Kodondi tentunya kan. Dipromosi ini sebenarnya. Bukan endorse ya. bukan endorse ya. Bukan endorse tapi bener gitu kan. Ya emang ngelihat dikit-dikit makin ditambahin, apa yang sebelumnya mungkin saya belum tahu, ditambahin selain tentang yang tadi saya bilang, Yesus nggak makan babi, Yesus apa. Terus Yesus waktu katanya disalib nyebutnya beda gitu. Ya. Ada berarti, 7 kalimat. Seolah-olah berarti dia Yesus yang sama atau Yesus yang beda ini kan gitu. Ya. Biasanya nyebut Bapak tapi nyebut Eli. Gitu. Beda gitu. Tapi gini ya, yang harus kita promosiin itu bukan channel gua, bukan Dr. Zakir Naik, bukan almarhum Syekh Hamid Didat, bukan Ustadz-Ustadz kita yang lain. Yang terutama harus kita promosiin itu adalah Islamnya. Iya. Ajaran Islamnya. Channel-channel tersebut kan ya ibaratnya hanya media untuk saya belajar waktu itu kan. Untuk saya melihat. Gitu. Alhamdulillah. Jadi kan orang Arab tidak lebih baik daripada orang sipit. Iya, nggak ada ya. Orang sipit juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Artinya orang sipit ini orang dengan ras apa aja gitu. Mau yang orang belok, mau yang rambut keriting, mau rambut lurus. Orang Arab tidak lebih baik dari semua bangsa non Arab. Orang non Arab juga tidak lebih baik dari orang Arab. Kenapa saya juga mau jadi Islam? Karena saya melihat satu hal, saya mulai jelas mengenai kenapa tiba-tiba si Nabi Adam alaihissalam di ini sama apa? Iblis. Dibikin berdosa sama iblis. Maksudnya? Yang untuk makan buah. Buah itu, buah kuldi. Kalau kita lihat di Bible, itu cuman tiba-tiba ada ular ngehasut, terus dimakan. Tapi nggak tahu asal usulnya kenapa si ular ngelakuin itu. Di Islam terjawab. Iya. Gini, pandangan tentang Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa makan buah itu dianggap berdosa atau bukan, itu pandangannya mungkin berbeda. Ya, belum tentu itu yang dinamakan dengan berdosa. Itu bisa juga dikatakan hanya sebuah kesalahan. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu kan bertobat. Artinya memohon ampun. Diampunin nggak sama Allah? Diampunin. Tetap diampunin. Yang penting kan itu gitu. Nah, memang ada perbedaan kisah di dalam Bible dan kisah dalam Quran tentang Nabi Adam alaihissalam. Kalau di Bible tidak ada cerita iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam kan? Iya, di Bible nggak ada. Nggak ada. Nah, di Islam ada. Di situ saya ngelihat makanya lebih jelas kenapa permusuhan dari awal mulanya iblis, manusia digoda iblis ibaratnya gitu. Karena iblis sebenarnya saya nangkapnya sih iblis itu merasa I am more than him. Iya betul. Dan ada fakta menarik lainnya. Apa tuh? Iblis kan tercipta dari api. Kalau kita lihat, kita nyalain api, naturalnya api itu dia nggak mau tunduk, pasti ke atas terus, menjilat-jilat ya. Iya, ke atas terus. Nggak ada api, ininya lidah apinya ke bawah ya, selalu ke atas ya. Wah keren. Makanya api kalau taruh di kita, manusia diciptakan dari tanah, api ditaruh di tanah nggak mungkin dia ke tanah. Iya. Gitu. Keren loh, udah mulai belajar gitu. Ya. Kayaknya mau jadi ustadz kayaknya. Ustadz ya, saya belajar dari guru saya juga. Alhamdulillah. Nah, terus sekarang akhirnya bersahadat di Masjid Darussalam. Ketika bersahadat orang tua tahu dong
Mama ikut. Ah, serius? Bukan ikut jadi Islam. Iya, maksudnya ikut ke masjid. Ikut ke masjid. Nganterin. Iya, ngelihat. Bokap? Pengen tahu. Bokap? Buka toko. Oh, buka toko. Tetep gitu ya. Tetep Sunda ya, Rik ya. Pakai tewup gitu ya. Tetep buka toko ya. Oh, mamanya nganterin ke masjid. Nganter. Oh, aduh ngelihat Helvin bersyahadat. Iya. Nangis gak nyokap waktu itu? Enggak. Oh. Kan emang nggak ini sebenarnya dalam hati mah nggak setuju. Dia cuman sekedar, saya tahu dia cuman pengen tahu aja. Oke. Dia pengen ngeliat aja. Tapi setelah itu gimana? Hubungannya tetap atau jadi malah memburuk atau gimana? Hubungan apa? Hubungan Helvin sama orang tua. Tetap sih. Tetap sama. Tetap sih. Cuman ya ditambah kadang sindiran aja mungkin. Sindiran. Ya, jadi sering disindir berarti ya? Iya. Zaman nu kagak ada itu apa sholat apa segala macam, nggak ada disuruh apa yang. Nah itu Yesus sholat. Zaman Musa. Zaman Musa sujud. Ayo bilangan 348 Musa sujud. Nah lo. Cuman kan nggak disebut sholat maksudnya. Oh ya. Itu. Ya kan cuman istilah bahasa doang gitu mah. Nabi Abraham sujud. Kejadian 17:3. Nah lo. Nah itu dia makanya tapi yang saya jelasin sih mungkin kayak yang tadi saya bilang, setelah jadi Islam pun saya masih belajar. Saya ingat waktu Kodon di channel Kodon itu sempat nonton, apapun agamanya Musa, pasti dia menyembah Allah yang Esa. Tuhan yang Esa, iya Allah yang Esa. Kayak gitu. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya kan pesannya sama. Allah itu Esa. Iya, pesannya kan la ilaha illallah. Ya itu. Gak ada yang ngajarin Trinitas kan? Makanya. Di Bible nih maksud gue nih, di Bible. Kan gak ada tuh nabi-nabi yang ngajarin Trinitas kan gak ada. Makanya kadang mama saya yang tadi saya bilang, oh zaman ini nggak ada sholat apa segala macam. Ya terserah zaman mereka bagaimana waktu itu. Yang pasti yang saya yakini ya mereka nggak menyembah Trinitas juga. Iya, satu itu. Nabi-nabi pada sujud tuh, sholatnya sujud. Wudu juga. Wudu ada loh. Ya. Jadi nabi-nabi itu melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan dalam istilah hukum-hukum yang sudah diturunkan kepada mereka. Itu semuanya disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah. Nah itu dia. Yang disempurnakan syariatnya doang, bukan akidahnya. Akidahnya atau teologinya tetap semua sama. Iya. La ilaha illallah. Sama. Itulah dia. Kadang kalau yang saya dapat, bahkan mungkin saking ininya ya, Injil atau Torah atau Zabur yang kita tahu saat ini, itu udah gak ada yang asli. Kayak. Artinya gini, bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Artinya, oh ya. Itu. Jadi yang asli mana? Yang ngikut sama nabi-nabinya. Tapi yang saya dapat, setidaknya yang pasti kita bisa lihat melalui Quran. Apa yang diajarkan di Taurat ada di Quran. Ada yang di Zabur ada di Quran. Apa yang ada di Injil ada di Quran juga. Di Quran itu semuanya sudah komplit, sudah mencakup ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang diberikan kepada Bani Israel sebelumnya. Nah, khusus buat mamanya ya. Mudah-mudahan mamanya diberi kesehatan, tapi kasih tahu mamanya begini. Yang disebut dengan Yehova, Yahweh, itu bukan berasal dari orang Yahudi. Kata itu berasal dari orang Kristen. Baru adanya di abad 16. Yang menciptakan kata Yahweh itu orang Kristen, bukan orang Yahudi. Ya. Ditulis di bukunya The Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. Dia mencoba memberikan vokal kepada 4 huruf tetragrammaton itu, Yod, He, Vav, He. Dicoba diberi vokal, jadi Yahweh, nanti ada Yehova, ada Yehuwa. Orang Yahudi suruh nyebut Yahweh gitu mau gak?
Nggak mau, nggak boleh. Ya, jadi di Yahudi 4 huruf itu Yod He Vav He itu adalah 4 huruf yang paling sakral. Mereka nggak boleh menyebutkan ini. Mereka boleh menyebutkan dengan ucapan diganti dengan Adonai atau Hashem. Adonai itu artinya Tuhan, ya. Hashem itu artinya nama itu gitu atau sang nama gitu. Jadi orang Yahudi nggak boleh nyebut Yahweh, Yehova, nggak boleh. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Kasih tau mamanya. Nanti kalau perlu nanti gua WA. Siapa yang nulis, siapa yang menciptakan bukunya apa gitu. Ada. Boleh. Ya. Saya DM. Nah, saya terus tanya mamanya lagi. Bahwa di dalam perjanjian lama, orang Yahudi itu kan tahu nama Tuhan ada 7. Yang tadi gua sebut. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, dan Zebaot. Dari 7 nama ini, yang dianggap paling suci adalah yang Yod He Vav He. Mereka mengganti dengan sebutan Adonai atau Hashem. Tapi orang Yahudi yang di Arab menerjemahkan Torah dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Kata Yod He Vav He diterjemahkan ke bahasa Arab jadi apa? Jadi Allah. Jadi artinya kata Allah dengan kata Yod He Vav He itu sebenarnya setara. Ya. Ada bukunya nih. Ini yang nulis orang Yahudi Arab. Rabi Saadia Gaon menerjemahkan Torah 5 kitab Musa ke dalam bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Iya. Masih krok saya. Nggak apa-apa. Gue cuma mau nunjuk. Tapi kan lu kan pasti tahu dong apa namanya dikit-dikit kata bisa. Allah tulisannya gimana kan tahu kan? Tahu alif, lam. Gue tunjukin. Gitu. Nah, alif lam lam. Nih ya, gue tunjukin ya. Gue tunjukin bahwa dia menerjemahkan kata Yod He Vav He ke dalam bahasa Arab itu menjadi ini. Ayat 5, 21, 13, 15. Ada kata Allah nggak? Iya. Hah? Iya. Ini Exodus ya, Keluaran pasal 3 ayat 15. Boleh dicek di Bible. Kata Allah ini diterjemahkan dari kata apa? Diterjemahkan dari kata Yod He Vav He. Di dalam Bible-nya orang Kristen diterjemahkan menjadi Tuhan, tulisan huruf gede semua. Emang Tuhan itu nama? Kata Tuhan emang nama? Kan bukan. Tuhan kan gelar gitu. Iya. Tapi kalau di sini jadi Allah. Ini orang Yahudi Arab. Orang Kristen Arab juga menggunakan kata Allah itu sebagai nama. Ini kamus bahasa Arab. Yang nulis orang Kristen, orang Katolik lah. Pendeta Louis Makluf. Mendefinisikan kata Allah di sini apa nih? Nih, Allah ismu al-zat al-wajib wujud. Allah adalah zat yang selalu ada dan maha ada. Kata Allah nih, berarti kan nama. Ismu itu nama. Allah adalah nama dari zat yang maha ada dan selalu ada. Jadi orang Kristen Arab mengetahui kata Allah itu sebagai nama, orang Yahudi Arab menggunakan kata Allah sebagai nama. Cuman di Indonesia aja kata Allah jadi gelar. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu kan. Iya, nah, pernah dibilang juga sama teman kerja saya tuh, katanya zaman dulu sebenarnya orang Islam itu Allahnya itu di strip. Di strip apa? Ada AL strip LA. Oh, al-ilah maksudnya. Enggak, itu enggak benar juga. Makanya. Boleh dibuka di KBBI. Nih, kita praktek aja sekarang. Gue bukain. Kita lihat KBBI. Mana ya? Seolah-olah dia tuh waktu itu niatnya mungkin nunjukin seolah-olah sebenarnya orang Islam yang ngikut-ngikutin orang Kristen. Boleh kita buktiin. Iniin apa? Iniin kata Allah gitu kan, kata Allah. Nih, kita cari ya. Tuhan. Apa tuh? Sesuatu yang diyakini
dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Zoom dong, zoom. Handphone udah gede-gede nggak di zoom gimana sih? ya. Tuhan ya. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Contoh Tuhan yang maha esa. Sekarang kita ganti dengan A-L-L-A-H. Apa tuh? Nama Tuhan. Jadi Tuhan punya nama. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Demi Allah, hamba Allah, karena Allah. Jadi Allah itu adalah nama Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan tadi itu gelar, Allah adalah namanya. Gitu. Jadi kalau Allah itu adalah proper name, Tuhan itu generic name. Gitu. Iya. Menurut KBBI. Berarti kalau begitu Bible-nya di LAI, yang Bible-nya Indonesia, berarti ngikut dengan KBBI apa enggak? Berarti enggak. Ngikut dengan orang Kristen Arab enggak? Kamus tadi itu. Itu namanya kamus Al-Munjid. LAITB ngikut dengan kamus Arab itu enggak? Berarti enggak. LAITB ngikut dengan orang Yahudi Arab enggak? Enggak juga berarti. Berarti ngikut siapa? Ngikut sendiri dia. Kerjaan, berarti kerjaan sendiri itu adalah standar mereka sendiri yang tidak sesuai dengan KBBI, Kristen Arab, Yahudi Arab. Gitu. Pasti sendiri. Nah, ya mereka nggak mau ngikutin KBBI, ya itu terserah mereka. Berarti kan apa ya namanya standar bahasa Indonesia kan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Padahal di Bible mereka yang TB2 nih. Sebutannya aja diubah-ubah kan? Apa? Sebutannya aja diubah-ubah kan? Iya. Nih, ini kan TB2 nih. Ya. TB2 di Bible mereka ada bukunya. Penjelasan singkat Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, TB2. Di sini mereka tulis, mereka mau mengikuti KBBI. Nih. Alkitab TB2 sedapat mungkin mengikuti kaidah terkini antara lain dengan acuan kepada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2017. Mana zoom? Nah itu ya. Auto aja kenapa? Udah manual aja. Ada mukanya mungkin. Dia malah fokus ke mukanya. Ketutupan itu kali. Nah. Nah. Ya. Nah, ya. Kalau di sini di buku penjelasan ini ngakunya mereka mau mengikuti kaidah bahasa Indonesia KBBI, ya. Tetapi mereka masih menggunakan kata Allah ya di sini ya. Dengan menggunakan sebagai gelar, bukan sebagai nama. Padahal tadi KBBI menyebutkan Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Terus lanjut dong ceritanya dong. Setelah masuk Islam, tadi mamanya nganterin ke masjid, mamanya sering sindir, terus menjalankan ibadahnya gimana? Ibadah Islamnya. Di rumah nggak masalah atau gimana? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Iya. Berarti sekarang udah sholat di rumah? Bisa. Kalau, ya, walaupun kadang saya jujur kurang nyamannya jadi kayak apa ya? Sholat di rumah, tapi ada patung. Gitu kan. Jangan menghadap patung. Ya nggak menghadap patung ya, cuman kayak ngerasa ini aja gitu. Kalau bisa beda aja. Sebisa mungkin diusahakan sholat di masjid. Tentu. Ya, sholat di masjid. Sholat di rumah itu hanya sholat sunnah aja. Sholatnya tetap di masjid. Kalau nggak ada uzur ya sebisa mungkin. Ya. Terus makanan gimana? Makanan pun ini masih agak sulit gitu ya. Mamanya makan babi nggak? Orang tua makan. Makan. Terus sering masak babi? Jarang sih. Oh jarang. Untungnya jarang. Untungnya jarang. Paling saya kayak kalau lagi masak babi, saya kayak nggak ini dulu biarin siklus
Kalau nggak salah kan 7 ada 7 kali gitu dicuci ya. Ya udah baru saya. 7 kali kan harusnya juga yang satu pakai tanah. Satu pakai tanah lagi kan gitu. Jadi diusahain makan jangan di rumah kalau gitu. Kalau memang masih masak babi ya. Sebenarnya sih. Ya itu namanya DL. DL. Sama DL? Derita lo. Ribet juga lah. Ya gak apa-apa, jalanin dulu aja. Tapi mereka kalau makan di luar juga suka tahu gitu kan. Kalau misal mereka mau makan tempat ada ininya. Si Alvin takut cunyuk. Si Alvin takut cunyuk. Yeah. Jadi kadang bisa. Nah sekarang tanya mamanya dong. Tanya mamanya, mah sebenarnya kalau di Kristen tuh babi haram apa enggak gitu. Apa yang dihalalkan jangan kamu haram-haramkan, kata mama. Oke, itu ngambil dari cerita Petrus mimpi kan. Padahal saya sih ngejelasinnya mungkin yang dimaksud apa yang halal itu emang karena dari awalnya udah halal. Karena kan itu kan saya kalau nggak salah ceritanya itu buah tapi jadiin sesembahan gitu ya. Buah apa? Kayak buah-buahan jadiin sesembahan. Buah yang mana? Buat sesembahan apa? Yang Buddha? Maksudnya di dalam Buddha apa man? Iya zaman itu gitu kan dijadiin persembahan berhala gitu ya. Kalau nggak salah ya. Buah? Sajen. Ini nggak maksudnya cerita di Bible? Itu buah, kayaknya buah kan gitu. Hah? Yang dimaksud apa yang Enggak, itu iya itu mah Petrus lagi mimpi ya di selembaran yang besar. Di situ semua hewan katanya apa namanya halal gitulah. Boleh dimakan gitu. Oh itu hewan? Hewan. Oh. Tapi kan gini, ada nggak ayat Tuhan atau Allah ini yang dalam Bible itu menghalalkan babi, ada nggak di Perjanjian Baru? Kan nggak disebut babi juga. Nggak ada, iya Mas. Iya kan? Di Perjanjian Lama babi haram. Bahkan di Bible dirubah-rubah. Pertamanya babi, kedua jadi babi hutan, sekarang jadi babi lagi. Yang tadinya haram jadi najis. Ada bedanya, pernah lihat nggak? Apanya? Jadi tadinya babi haram. Babi haram. Yang kedua di TB 74 babi hutan yang haram. Babi hutan haram. Tadi yang di TB 2 babi najis. Beda nggak haram sama najis? Beda lah. Beda lah haram sama najis. Nah sekarang di Perjanjian Baru yang dibilang hukum Taurat itu kan kata Paulus nih sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ya. Sedangkan Yesus sendiri bilang apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Berarti kalau begitu Yesus boleh makan babi nggak? Enggak. Kan nggak boleh. Berarti kan kalau ngikutin hukum Taurat sudah jelas babi haram. Yesus nggak meniadakan hukum Taurat. Berarti kan Yesus nggak boleh makan babi. Kok tiba-tiba Paulus bilang hukum Taurat itu udah batal dengan mati Yesus? Nah yang nurunin hukum Taurat siapa? Kan Tuhan. Tuhannya Nabi Musa nih. Ya. Kok yang membatalkan seorang Paulus gitu. Yang mengatakan bahwa Yesus sudah mati untuk membatalkan hukum Taurat. Berarti kan Yesus difitnah sama Paulus. Lu ya enggak? Iya. Yesus gak pernah bilang aku disalib untuk membatalkan hukum Taurat kan? Gak ada ayat begitu kan? Kan Paulus yang bilang matinya Yesus membatalkan hukum Taurat. Berarti kan Yesus difitnah sama Paulus. Benar. Betul gak? Gitu. Gue cuma nanya nih. Karena Yesus gak pernah bilang dia mati di kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Yang ngomong Paulus. Dan hukum Taurat itu yang menurunkan Tuhannya Musa. Kok bisa-bisanya yang ngomong seorang Paulus yang gak pernah tatap muka sama Yesus gitu. Yang nulis Bible aja kan. Nah itu sih jelas lah itu mah. Yang nulis gospel aja gak jelas siapa gitu. Iya, saya tahu dari. Nah ini baru masuk zaman ChatGPT ya Ra. Oh, oke. Saya ngelihat di beberapa reels ChatGPT ngejelasin yang nulis Bible itu bukan yang beneran nyaksiin. Memang. Sarjana Perjanjian Baru bilang yang nulis 4 gospel ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bukan saksi mata langsung. Saksi mata langsung. Ya. Juga bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Yang nulisnya bukan di Palestina,
Ya nulis saja mungkin di daerah lain, ada yang di Syria, ada yang di Roma. Nah sekarang kalau Yesus, orang Yahudi yang berbahasa Aramaik dan Ibrani, kok bisa tiba-tiba kitab suci bahasa Yunani? Gitu. Iya. Itu kan gak make sense juga. Nabi Muhammad SAW orang Arab, diberi kitab suci dalam bahasa Arab. Lah ini Yesus orang Aramaik, orang Yahudi yang berbahasa Aramaik, maksud kitab suci Yunani. Ya kan? Nama Yesus aja waktu itu belum ini. Belum ada. Nah, yang tadi saya bilang saya cari Zakir Naik, Ahmad Dedat juga ngejelasin di situ. Nama Yesus gitu kan. Iya. Ada yang bilang Yesua, iya. Ada yang bilang Iso. Bahasa Ibraninya Yesua, bahasa Aramaiknya Iso, bahasa Arabnya Isa, bahasa Romawinya Isus. Jesus baru ada di abad 16. Suka nambahin J. 1600 tahun setelah yang disebut dengan Yesus itu. Yang menciptakan huruf J orang Itali. Jacob. David. Gitu ya. Tapi sekarang berarti alhamdulillah sekarang udah gak ada masalah dong berarti di rumah. Masalahnya cuma tadi makan aja ya. Masih makan. Ya udah, mudah-mudahan. Kalau bisa. Mudah-mudahan gak ngiler gitu ya kalau keluarga masak babi gitu ya. Oh enggak. Atau masih ngiler? Enggak. Fakta menarik, saya dari kecil, bukan dari kecil saya sebelum mu'alaf, itu kayaknya udah kayak pas banget, nggak terlalu, tertarik makan babi? Iya, sama nggak suka minuman keras? Nggak doyan. Oke, bagus lah. Kenapa saya nggak suka babi? Karena mama biasain kalau makan babi dagingnya, dia nggak mau perutnya. Oke, jeroannya enggak. Padahal kan kalau kata orang paling enak tuh pork belly. Pork belly. Penuh lemak gitu kan, lemaknya sekba ya. Itu yang paling mantepnya gitu kan. Oke. Nggak pernah biasain sama mama saya. Padahal dagingnya saya nggak suka juga dari dulu. Malah lebih enak daging sapi. Oke. Ya. Ini dulu ya sebelum kenapa jadi ngomongin sekba sih? Dulu ya. Oke, alhamdulillah. Ya berarti sekarang sudah aman lah ya sebenarnya buat Helvin mah aman ya. Cuman masalah di keluarga aja, mungkin masalah masakan aja kali ya. Ibadah nggak ini kan. Apalagi nggak sampai diusir, alhamdulillah. Ya tinggal mungkin gini aja. Ini kan sekarang Helvin lagi cari kerja ya. Mudah-mudahan ya. Jadi curcol. Nggak apa-apa. Ya siapa tahu kan nanti ada penonton di channel Donditan yang bisa bantu. Nggak ada yang tahu. Setiap muslim kan saudara bisa bantu nanti insya Allah. Iya. Ya. Nggak ada yang perlu istilahnya malu atau apa ya. Nanti siapa tahu misalnya mau bantu Helvin cari kerja, monggo silakan hubungin nomor yang ada di channel Donditan. Insya Allah ya. Kita nggak nggak meminta lah. Iya. Nggak maksa juga. Siap. Terus jadi selama di Islam gimana rasanya? Saya merasa lebih diurus jauh. Diurus sama siapa? Saya merasa diurus lebih dengan jelas. Benar-benar jelas. Diurus sama siapa? Sama Allah sendiri, Bang. Masya Allah. Cerita gimana rasanya kok bisa kayak merasa diurus sama Allah tuh gimana? Ya ini salah satu alasan saya juga kenapa saya mungkin mau gitu, tertarik jadi Islam. Karena memang ternyata bahkan jelas secara tuntunan, secara syariat pun. Kenapa saya bisa bilang saya merasa diurus? Hari ini saya melihat cuma Islam yang paling komplit tuntunannya sekalipun hanya sekedar syariat di tahap syariat. Mau ngapain ada doanya. Ada aturannya. Ada ininya. Ada Artinya apa? Dari itu semua berarti yang urus siapa langsung? Yang ininya kan, yang bikin aturannya kan, yang bikin aturannya itu Rob kita kan, kayak gitu. Masya Allah. Terus apa namanya? Di agama lain mungkin nggak ada yang sekumplit Islam ibaratnya, kayak gitu kan. Itulah yang juga membuktikan
sebuah ayat agung di dalam ayat kursi yang di ayat berapa tuh yang Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Di ayat kursi disebutkan dan Allah itu nggak merasa berat mengurus segala makhluknya itu. Iya. Sekian miliar manusia. Seluruh alam semesta, ketujuh langit kan. Ketujuh langit itu dia urus, nggak merasa berat. Makanya bahkan hanya dengan sekedar dari tuntunan kitabnya, saya udah merasa, saya ini lagi diurus sama Allah gitu kan. Oh kamu tuh kalau mau masuk toilet, begini doanya gitu kan. Mau apa, begini doanya. Mau keluar rumah, sekedar ke Indomaret depan seberang rumah aja. Atau sebut merek lagi nih. Ini promosi nih. Salah ya? Enggak apa-apa. Ya. Terus? Mau kemana ke Indomaret kalau ke supermarket sebelah rumah aja. Ada tuntunan doanya sekedar keluar rumah gitu. Apapun yang dilakukan ada doanya, bahkan minimal ya pasti bismillah gitu. Masya Allah. Lu kalau merasa diurus tapi sekarang belum dapat pekerjaan gimana lu? Berarti harus apa dong? Harus ikhtiar. Harus sabar. Iya, ikhtiar. Jangan buru-buru suzon. Ya, jangan minum baikon lagi. Iya, aman. Saya dalam renungan saya itu saya melihat kalau di Bible kan diibaratkan kan burung-burung ya. Apa burung-burungan apa? Waktu Yesus jangan tentang kekhawatiran apa-apa. Burung-burung yang kagak menuai, kagak menanam, kagak menuai aja. Kasih makan. Ya. Setelah saya masuk Islam, saya melihat hewan, binatang, maaf kata, yang nggak memiliki akal, juga dikasih makan. Itu dikasih rezeki sama Allah. Semua ada rezekinya ya. Artinya mereka bisa gitu cari makan. Iya. Awalnya saya mungkin berpikir jahat gitu ya. Apa berarti saya lebih hina, lebih rendah dari karena saya belum punya pekerjaan. Iya. Tapi kemudian saya merenungkan lagi, bukan. Ternyata apalagi justru saya harusnya mikir, apalagi saya yang seharusnya lebih mulia daripada hewan sebagai manusia diciptakan Allah. Berarti artinya bukan yang nggak bisa, mungkin yang salah itu bukan kitanya bodoh ibaratnya gitu, bukan sayanya bodoh. Karena apa? Bodoh-bodohnya hewan pun yang nggak punya akal, mereka masih bisa cari makan, mereka masih bisa hidup. Kalau kita bilang, lo miskin karena bodoh, nggak berarti itu nggak begitu gitu. Ya, tinggal kita ikhtiar. Semua balik lagi ke yang di atas. Masya Allah, keren ya, alhamdulillah. Udah cukup? Udah lagi? Apa lagi ya? Tadi yang hukum itu mau. Yang hukum kasih. Yang ditampar pipi kanan kasih pipi kiri mau. Boleh. Boleh kalau main. Nah, jadi menurut Helvin, hukum di dalam Islam gimana? Bisa diterapin di dalam sebuah masyarakat? Kalau dibandingkan dengan hukum di dalam Kristen? Bisa. Kalau di Kristen gimana dulu? Kan ada kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Oh iya. Ini pernah? Ini maaf kata ya. Saya melihat itu seperti mungkin kenapa ya? Itulah ya kayak dilebih-lebihkan mungkin. Karena apa dilebih-lebihkan? Nggak masuk di akal. Tapi pernah nggak ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Ya nggak pernah. Mau dicobain? Jangan. Jangan. Ya, Pak, itulah kenapa. Maksudnya mungkin orang ngelihat itulah permainannya permainannya orang untuk menghasut itu ya. Kita ngelihat mungkin ayatnya begitu indah, begitu bagus. Tapi penerapannya pada kenyataannya itu hampir nggak ada, hampir mustahil. Mungkin gini. Kan di Bible kan kita sering baca kasihilah musuhmu. Iya. Ya kan? Sekarang kalau ada penjajah datang ke sebuah bangsa yang belum merdeka, terus penjajah ini ngambil hasil buminya kan,
ngambil hasil buminya tapi ngasih kitab, ngasih buku, tulisannya kasihilah musuhmu. Nah kasihlah bangsa yang belum merdeka itu siapa? Bisa nggak kira-kira diterapin gitu? Atau ada nggak di pengadilan sistem kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Ada nggak di pengadilan begitu? Nggak usah ada pengadilan. Nggak ada, ya kan? Artinya kalau begitu mungkin hukum itu hanya berlaku untuk diri pribadi, nggak bisa diterapkan dalam masyarakat, gitu. Ya kan? Ya. Mungkin kedengarannya bagus, bahkan bagus. Sangat bagus, ya, atau mungkin saking bagusnya, tapi jadi nggak bisa diterapin buat di masyarakat. Gitu. Tapi kalau di Islam gimana? Di Islam kan kalau kita dizolimi kita boleh membalas, tapi yang setimpal, nggak boleh berlebihan. Ya, tetapi yang paling penting apa? Kalau kita mau memaafkan itu lebih baik. Itu di Islam, bedanya di situ. Saya ingat sebuah kisah bukan kisah ya, bahkan waktu zaman Nabi Muhammad SAW itu saking adilnya itu waktu zaman perang itu kan orang yang dihakimi ibarat penjahat yang dihakimi waktu perang aja yang ditangkap orang yang ditangkap waktu perang itu diadili enggak secara Islam katanya. Maksudnya mana nih ceritanya? Maksudnya dia tuh diadilinya ya dengan hukumnya dia. Iya, ya, dia nggak mau ya seolah-olah kita nggak picik harus pakai sesuai syariat Islam. Kalau mungkin di agamanya seperti apa hukumnya, ya saking ininya diikutin sesuai ininya, saking begitu adil lah gitu kan hukuman. Jangan mau ibaratnya itulah maha adil lah mungkin ya. Jangan mau ambil enaknya aja. Ibaratnya kasihlah usumu gitu lah. Berarti ampuni. Ya kalau emang sekarang hukum jangan mau ambil enak. Di Islam nggak boleh Nabi Muhammad SAW melarang membunuh yang menyerah gitu kan. Iya, yang sudah menyerah yang nggak boleh dibunuh. Tapi waktu ditangkap, dari ininya dia mencuri. Misal dia mencuri. Dihukumnya apa? Di ajarannya dia. Kalau dihukumnya potong tangannya ya. Potong tangan. Harus potong. Jangan mau ambil enak. Pakai hukum Islam aja lebih ringan. Nggak bisa gitu. Oke, ya jadi gitu ya. Jadi kalau memang ajaran itu bisa diterapkan di masyarakat, kenapa di pengadilan nggak ada hukum kasihlah musuhmu, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, gitu, ya kan? Barang siapa percaya kepada ceritanya lebih akan selamat dari racun paling mematikan sekalipun. Markus 16, 18 gitu. Iya, tapi nggak ada pendeta coba minum baygon terus selamat gitu. Giliran dikasih racun jangan mencobai Tuhanmu gitu. Jangan mencobai Tuhanmu. Iya. Sedangkan Tuhan sendiri malah dicobain. Iya. Tuhan dicobain sama iblis. Nggak tuh iblisnya tahu nggak kalau Yesus Tuhan? Lo ya dong. Tahu nggak iblis itu kalau Yesus itu Tuhan? Kalau tahu kan kurang ajar banget gitu. Iya. Berani mencobai penciptanya sendiri gitu. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Apalagi ya? Kalau cukup boleh kasih pesan dong buat penonton Donitan dong. Pesan buat orang yang muslim, juga pesan buat orang yang belum muslim. Nah, kan ini kan sudah mengalami masa riset. Sama seperti gue dulu kan, gue juga riset. Elvin juga riset. Ya. Titip pesan nggak buat yang muslim sama yang belum muslim? Yang muslim gimana, jangan lupa sholat, segerakan sholat misalnya gitu. Ya. Yang muslim mungkin Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang lah. Masya Allah. Ya, terus? Ini sekaligus buat yang non muslim juga. Ya. Yang belum muslim? Yang belum muslim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa? Karena nggak perlu ada pengorbanan. Nggak perlu ada pengorbanan. Iya. Berarti nggak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tebus dosa manusia gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Berarti dari situ karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang,
selalu ingat Miftahul Jannah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, keren. Iya. Pesan yang pendek tapi menohok gitu ya. Firaun aja dikatakan hampir jadi ahli surga kan? Iya. Kalau mau dibekap tuh ya sama malaikat ya. Iya, orang sejahat nauzubillah Firaun bisa jadi ahli surga. Iya, tapi masa yang belum muslim harus tenggelam di laut itu kan enggak dong. Iya, makanya kan itulah saya melihat maha pengasihnya Allah itu di di luar bayangan kita lah Pak. Maha pengasihnya Allah SWT itu kepada semua manusia loh. Mau yang muslim, mau yang belum muslim, itu Allah maha pengasih. Iya, makanya kan pesan saya tapi maha penyayangnya, mohon maaf, cuman buat orang-orang beriman. Oh iya. Gitu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Helvin ya. Mudah-mudahan dikuatkan. Ya, dikuatkan jadi muslim nih. Istiqomah. Ya, dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak perhatiannya buat para pemirsa. Tadi kita sudah dengerin obrolan singkat, nggak singkat juga, udah 1,5 jam juga nih sama Helvin ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat para pemirsa. Mudah-mudahan juga menguatkan iman kita, membentengi akidah kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah. Gitu ya, Vin ya. Nah, buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke, sekarang rekening baru nih, Bank Muamalat. Nomor rekeningnya Ciami, keren nih. Nomor rekeningnya 30 30 300 300. Woi, saya kalau bahasa kita apa? Sacap-sacap sampai gitu. Atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Vin ya. Mudah-mudahan mohon maaf. Dimudahkan gitu ya. Saya banyak banyak gugupnya juga. Orang santai kok. Enggak apa-apa, tadi udah bagus.